Hai semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Mama Angelin. Nah, di video kali ini Mama mau buat kerupuk amplang. Di sini Mama juga akan bagikan tips cara membuat kerupuk amplang agar terasa garing dan renyah. Ini juga Mama akan bagikan tips bagaimana cara menggorengnya agar amplang kita tidak gagal ya. Nah, ini Mama dan anak Mama akan coba kerupuk amplangnya. Nah, ini garing banget dan ini enak banget ya untuk rasanya, ini renyah dan gurih. Nah, mau tahu apa saja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, pertama Mama gunakan 1 telur utuh dan 1 butir kuning telurnya. Tambahkan juga 1 sendok makan muncung gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Untuk semua bahannya ini bisa kita kocok lepas sampai gula pasir dan garamnya sedikit larut. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan 130 gram ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Nah, ini bisa kita campur ya, ikan tenggiri dan telurnya. Nah, ini akan kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata ya. Nah, setelah ikan dan telurnya sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya kita siapkan 190 gram tepung tapioka dan ini setengah sendok teh baking soda. Selanjutnya campurkan tepung dan baking soda, aduk rata. Ini baking sodanya jangan terlalu banyak ya, nanti kerupuknya bisa terasa pahit. Selanjutnya ini bisa kita masukkan tepung yang sudah kita campur dengan baking soda tadi. Ini kita masukkan di dalam adonan telur dan ikan. Saya masukkan tepungnya sebagian dulu ya. Ini bisa kita aduk, campur ratakan. Nah, selanjutnya masukkan lagi sebagian tepungnya. Ini masukkan semuanya. Selanjutnya ini bisa kita aduk, ratakan kembali. Nah, jika sudah seperti ini akan saya uleni menggunakan tangan. Nah, jika masih lengket di tangan bisa kita beri tepung sedikit demi sedikit ya. Kurang lebih saya tambahkan tepung sebanyak 15 gram lagi ya. Ini saya ambil tadi seberat 20 gram. Dan sisanya kurang lebih 5 gram. Ini tergantung lagi besarnya ukuran telur yang kita gunakan. Jadi tadinya tepung 190 gram plus 15 gram ya. Nah, ini kita aduk campur ratakan. Setelah sudah tercampur rata, jika masih sedikit lengket bisa kita beri di tangan sedikit minyak goreng. Dan ini kita ambil sedikit adonan dan ini bisa kita gulung kecil. Ini ukuran gulungannya, saya gulung pertama sebesar kelingking jari tangan ya. Jika sudah, ini saya gunakan talenan untuk memotongnya supaya ada tekanan tenaga dan lebih mudah juga kita memotongnya. Nah, ini besar gulungannya kurang lebih sebesar kelingking jari ya. Nah, ini jika pisaunya sedikit melengket bisa kita olesi dengan minyak tipis. Dan ini kita potong ukurannya kecil-kecil seperti ini ya, atau bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini saya contohkan satu kali lagi, saya beri sedikit minyak goreng di tangan dan di talenan atau di alas silikon. Nah, ini saya ambil sedikit adonan, kemudian dipipih-pipihkan, dibulatkan. Nah, kurang lebih besarnya seperti ini ya. Jika sudah, ini siap untuk kita potong-potong.
Nah, agar mudah memotongnya, pastikan pas kita chopper ataupun blender, ataupun pas menghaluskan daging ikannya, pastikan benar-benar hancur agar tidak ada serat ikannya lagi. Nah, ini siap, lanjut kita ke tahap penggorengannya. Masukkan potongan adonan amplang ikan yang sudah kita potong kecil-kecil tadi di dalam minyak yang kondisi suhu ruang ataupun minyak dingin ya. Ini kita masukkan semuanya untuk adonan yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, jika sudah, nyalakan api kecil. Ini cukup api kecil ya. Ini kita tunggu sampai benar-benar timbul seperti ini. Nah, ini baru bisa kita aduk ya. Kurang lebih lamanya saya tunggu timbul itu kurang lebih selama 20 menitan. Waktunya bisa berbeda tergantung besarnya adonan yang kita goreng. Jadi, dengan api kecil kita tunggu kerupuknya timbul baru bisa kita aduk ya. Nah, ini saya gunakan 2 penggorengan ya agar lebih cepat. Yang satu di wajan hitam masih belum timbul, jadi tidak saya aduk ya. Nah, ini jika sudah timbul harus tetap selalu diaduk agar kerupuknya permukaannya halus dan matangnya merata. Nah, jika sudah besar-besar seperti ini juga harus selalu kita aduk ya. Ini belum matang, ini kita aduk terus. Nah, yang ini sudah timbul, ini juga bisa kita aduk-aduk. Nah, ini saya gantian ya aduknya, dan membuat kerupuk amplang ini sangat mudah. Bahan-bahannya, caranya juga cukup mudah. Hanya saja proses penggorengannya yang memakan waktu yang lama. Jadi kita harus sabar ya untuk menggorengnya. Nah, ini sudah besar-besar, tapi ini juga belum matang ya. Nah, kondisi kerupuk yang belum matang, jika sudah kita angkat, dia akan menciut kembali. Nah, untuk mengecek kerupuknya sudah matang atau belum, ini biasa saya angkat satu. Jika masih menciut, berarti di dalamnya belum matang ya. Nah, ini bisa kita goreng terus, aduk terus sampai benar-benar sudah matang. Nah, ini memakan waktu yang berjam-jam ya jika menggoreng kerupuk amplang. Jadi, saya gantian mengaduknya dengan suami. Nah, setelah warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, dan ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk gorengan pertama. Selanjutnya, dinginkan minyak. Jika minyaknya sudah dingin ataupun sudah suhu ruang, ini bisa kita masukkan adonan berikutnya ya. Nah, untuk adonan kedua, ini saya buat lebih kecil ukurannya dari yang pertama ya. Nah, ini bisa kita masukkan semua dalam minyak dengan suhu dingin ataupun minyak yang sudah didinginkan. Ini minyaknya supaya cepat dingin, saya bantu dengan kipas angin ya. Nah, ini bisa kita goreng seperti di awal dengan api kecil. Jika sudah timbul seperti ini baru bisa kita aduk terus ya. Nah, ini diaduk sampai benar-benar matang merata ya. Jika sudah matang, kerupuknya akan mengembang dan warnanya akan kuning kecoklatan. Jika kita angkat, kerupuknya tidak akan menciut. Nah, itu tandanya kerupuknya sudah matang ya. Nah, jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, dan pas kita angkat sebagian dari saringan seperti ini, nah sudah tidak menciut lagi, ini tandanya kerupuknya sudah matang ya. Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Jika sudah, ini akan kita dinginkan atau kita tiriskan untuk minyaknya ya. Jika kalian ingin membuat kerupuk amplang dalam jumlah yang banyak, saya sarankan buat adonannya satu-satu resep ya. Karena untuk adonan yang kedua menurut saya ini keras ya, dan ngembangnya juga tidak sengembang yang pertama. Walaupun ukurannya memang saya kecilkan, tapi teksturnya yang adonan kedua mungkin karena menunggu terlalu lama untuk penggorengannya karena antri minyak dan dinginkan lagi, jadi teksturnya sedikit keras ya. Pas saya menggulungnya di adonan yang sudah diistirahatkan juga
Tidak perlu lagi tangan kita ditambahin minyak karena dia sudah tidak menempel. Jadi, walaupun adonannya sudah saya tutupi dengan plastik, tetap saja adonannya tidak selembut yang pertama. Jadi, adonannya sudah mengeras ya, karena mungkin menunggu terlalu lama. Bisa juga kita gunakan minyak baru dan tidak perlu mengantri terlalu lama. Tapi karena saya sayang dengan minyak karena pertama juga sudah banyak, minyak yang saya gunakan kurang lebih 2 liter. Jadi saya lebih memilih untuk mendinginkan minyak. Resikonya kerupuk kita tidak sengembang yang pertama dan teksturnya tidak serenyah yang pertama. Yang tekstur kedua sedikit keras namun tetap enak, cuman beda teksturnya saja. Tips dari saya juga bisa, jika terbatas minyak seperti saya, bisa kita buat setengah resep dulu untuk langsung penggorengannya. Nah, jika sudah dingin minyaknya baru kita adon untuk setengah resepnya. Itu juga bisa ya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.